Ayo, kita nyanyi lagi yuk. Naik yang satu bang. Seperti sayang. Ayo Pak Yones nyanyi Pak Yones. Pak Yones lagu ya. Lihat sungaimu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ikut menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh katakan, hanya Engkau, hanya Engkau. Oh, pribadi yang mengenal hatiku yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jikalau hari ini kita ada di rumah Tuhan, sebenarnya ada kekuatan yang supranatural yang menggerakkan kita untuk kita ada di tempat ini. Karena ada banyak pilihan untuk kita bisa tidak ada bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Tadi sudah dibagikan sama Pak Gembala bahwa terkadang tidak mengetahui bahwa orang-orang di sekeliling kita, mereka mengalami hal-hal yang sakit, mereka mengalami hal-hal yang pahit, luka, dan yang lain sebagainya. Tetapi saat ketemu dengan suara Tuhan, ketemu dengan sebuah kebenaran, maka ada sesuatu yang Tuhan pulihkan dan Tuhan ubahkan. Lagu ini beberapa belas tahun lalu saya menyanyikannya dengan menangis karena ada sebuah peristiwa di mana saya datang ke suatu tempat, ya, ke tempat sebuah keluarga. Kemudian saat saya pulang, saya kehilangan jam tangan saya, gitu. Terus saya bertanya, Pak, Ibu, Kakak, Adik, apakah melihat jam tangan saya? Tiba-tiba reaksi mereka adalah, rumah ini bukan rumah pencuri. Tidak pernah ada pencurian di rumah ini. Jangan menuduh kami. Akhirnya saya minta maaf. Akhirnya saya pulang. Di perjalanan tiba-tiba Tuhan taruh lagu ini. Tuhan, Engkau yang mengenal hatiku. Kalau aku salah Tuhan, aku minta ampun. Ya, cukup.
tidak membuat hati saya untuk membuat aku baru aja begitu nanya, ya kan itu kan wajar, tetapi tidak mengambil keputusan untuk membela diri saya, karena saya tahu bahwa hatiku yang harus aku jaga. Akhirnya lagu itu yang akan menguatkan saya untuk Tuhan, Engkau mengenal hatiku. Kalau hati ini, sementara hati ini sedang berkecamuk, marah, kesal, ya bukan tentang jam tangan itu lagi, tetapi tentang reaksi seseorang, orang-orang yang ada di luar yang mempengaruhi hatiku. Lagu itu terus saya nyanyikan dengan menangis, ya kan? Kalau ada orang saya lagu, ya kan? Tetapi lagu itu tiba-tiba terus muncul sampai akhirnya saya menemukan sebuah jawaban bahwa saya harus menjaga hati. Saya berketetapan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata A, maka saya harus melakukan itu. Ya, bagaimana dengan setelah itu? Saya gak mau ambil pusing. Sampai hari ini tetap hubungan tetap terbina dengan baik. Tetapi, ya kan, hati kita yang harus perlu kita jaga. Jangan kita dipengaruhi dengan hal-hal yang di luar. Karena Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita, menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, begitu ajaibnya kita dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Jadi saya menyadari bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan mengasihi saya, ya kan? Seperti ada lagu bahwa Christ is enough for me. Yesus cukup buat saya. Bukan kita nggak perlu suami, anak-anak, keluarga, bahkan teman-teman, tetapi Tuhan itu adalah cukup buat kita. Seperti tadi peristiwa bahwa ternyata nggak tahu suami sudah melukai istrinya. Sebelum mengatakan itu, kemarin Pak Gembala juga udah sharing sama saya. Suaminya udah sharing duluan, suami istri saya itu baik begini, dia sangat baik, luar biasa. Tiba-tiba ada suara kebenaran yang menyatakan bahwa lepaskan pengampunan kepada suami. Hal ini sepertinya bertolak belakang, bahwa ya kan, suaminya menganggap bahwa dia tidak apa-apa, istri saya oke, fine, gak ada masalah. Dia sangat baik. Dengan begitu hatinya penilaiannya begitu. Tetapi ternyata ada sesuatu yang dia tidak mengerti. Kenapa? Karena kepekaannya belum ada. Kita mulai belajar, hari ini kita belajar bagaimana kita harus mengerti bahwa kita ini, ya kan, harus punya hubungan, punya koneksi dengan Tuhan. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari dalam Lukas 14 ayat yang ke-16 sampai 24. Kita akan belajar bahwa Tuhan itu begitu sangat mengasihi kita. Bisa ditampilkan Lukas 14 ayat 16 sampai 24. Judulnya adalah perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Dalam cerita ini Yesus sedang mengajar dan dia memberikan sebuah cerita tentang perumpamaan orang-orang yang berdalih. Tuhan sedang mengajarkan, inti dari cerita ini adalah ikut aku, ikuti aku. Karena apa? Karena Tuhan pemilik kita. Dia tahu bahwa manusia ini yang begitu dia kasihi, begitu dia sayangi, yang sedang jatuh dalam dosa. Dan Yesus datang untuk mengatakan, kembali kepadaku. Bukan hanya yang berbeban letih, lesu, dan berbeban berat, tetapi seluruh hidup kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada Sang Pencipta kita, bahwa kita adalah orang-orang yang dikatakan tadi berharga di mata Tuhan.
bukan orang-orang ecek-ecek, gampangan, bukan sekedar pengusaha kecil-kecilan, karyawan perusahaan kecil, seorang karyawan yang memiliki penghasilan yang kecil, seorang hamba Tuhan yang melayani di gereja kecil. Perkataan kita, pernyataan kita memungkiri bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu besar. Kadang kita nggak menyadari, itu hanya bercanda, main-main, hanya cuma kita biar ketawa. Tetapi ingat, iblis memakai hal-hal yang keluar dari mulut kita, yang seakan-akan itu bercanda, seakan itu adalah bahan tertawaan. Tetapi iblis mulai kabur. Kamu memang kecil. Coba kalau yang suami yang tuh di sana, istrinya dikasih dengan nominal sekian, kamu, kemudian istri juga, ya kan? Kamu istri yang tidak melakukan, ya, istri yang kurang baik, istri yang tidak bisa melakukan A dan B, tidak bisa membantu suami dan yang lain sebagainya. Itu membuat perkataan-perkataan yang seperti itu membuat, kalau sering kita dengar, maka itu membuat diri kita, ya kan, menjadi menampung semua sampah, semua hal-hal yang kotor. Akhirnya kita adalah tong sampah. Bapak Ibu dan saya bukan tong sampah. Bapak Ibu dan saya adalah sebuah emas yang berharga. Emas itu sekalipun masuk dalam tong sampah, masuk dalam lumpur, masuk di dalam tempat-tempat yang mungkin tidak berharga, tapi dia tetap emas. Tetapi kalau barang-barang yang lain, maka itu tidak menjadi arti apa-apa. Bapak Ibu dan saya adalah barang yang berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, menarik kita untuk kita masuk di dalam kehendak-Nya. Kita akan lihat di dalam sebuah perumpamaan ayat yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya menyatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Jadi ada seorang tuan yang ingin mengadakan pesta, kemudian dia mengundang, menyebar undangan. Saat menyebar undangan, pesta belum mulai, belum siap. Tetapi pada hari haya tiba, semua sudah siap, makanan, hidangan, pestanya sudah siap. Dan tuannya berkata kepada hambanya, hambaku, silakan tanyakan kepada undangan-undangan itu, suruh cepat datang. Dan ternyata hambanya pergi kepada orang-orang yang sudah menerima undangan. Dan ternyata ayat yang ke-18, tetapi mereka yang menerima undangan itu bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ada yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Dan yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak bisa datang. Aku tidak dapat datang. Ternyata orang-orang yang diundang oleh tuannya ini, ya, yang sudah menerima undangan, dia memberi alasan bahwa aku nggak bisa datang. Perumpamaan ini Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu seperti gambarannya adalah Allah itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus mengundang. Siapa yang diundang? Saya dan Bapak Ibu. Dan umat-umat Tuhan yang lain yang ada di seluruh bumi. Tuhan mengundang setiap anak-anaknya untuk datang kepadanya.
menikmati sebuah pesta, namanya pesta. Nggak mungkin cuma sambal korek, tempe dan tahu. Tuhan mengadakan pesta yang besar. Dia raja di atas segala raja. Dia memiliki segala sesuatu yang ingin dibagikan oleh anak-anaknya kepada orang-orang yang dikasihinya. Tentu yang menerima undangan adalah orang yang dikasihi, ya kan? Kalau Bapak Ibu ulang tahun, acara pernikahan, yang diundang adalah orang-orang yang dikasihi, benar nggak? Ya kan? Bukan orang-orang yang nggak dikenal, orang-orang yang sangat dikasih, bahkan yang dekat. Namanya ditulis, ya kan? Aduh si Tompul, ya kan? Diundang dalam pesta pernikahan Antosiahaan dan titik-titik, misalnya. Orang yang dikasihi Bang Anto, Bang Ado, makanya dia diundang, ya kan? Begitu juga Tuhan ini. Dan dikatakan bahwa Tuhan ini gambarannya Yesus. Yesus mengundang saya dan Bapak Ibu untuk masuk dalam perjamuan, masuk dalam pestanya Tuhan, masuk dalam kerajaannya. Dan kalau dalam cerita dikatakan bahwa mereka minta maaf, aku nggak bisa datang, aku lagi beli ladang, aku lagi beli lembu, saya lagi habis menikah, minta maaf ya. Adakah kita pernah melakukan hal-hal ini? Saat kita diundang oleh Yesus, anakku, bangunlah, naikkan pujian penyembahan, naikkan ucapan syukurmu, datanglah beribadah kepadaku. Kasihilah dia, kasihilah suamimu, kasihilah istrimu, kasihilah orang tua dan anak-anakmu, menantu, cucu, keluarga besarmu, bahkan kasihilah umat-umat Tuhan, kasihilah hamba-hamba Tuhan, kasihilah semua orang. Dan kita berkata, tunggu dulu ya, maaf, aku belum bisa, maaf, masih sakit ini, maaf, aku gak percaya. Ada banyak kata-kata maaf yang keluar dari mulut bibir setiap anak-anak Tuhan saat undangan itu datang kepadanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi bagian orang-orang yang mengambil keputusan untuk aku beralasan aja? Nah, dikatakan di situ, aku baru membeli ladang, aku baru membeli lembu, aku baru kawin. Ada 3 hal di sini yang saya tangkap. Ladang bicara tentang pekerjaan. Tuhan memberikan pekerjaan kepada kita karena Dia mengasihi kita, bukan untuk membuat kita jauh daripada Dia. Saat kita sudah Tuhan berkati dengan pekerjaan yang ada pada diri kita, maka jangan buat itu menjadi alasan. Aku capek loh Tuhan, aku pulang aja jam 5 loh. Sampai di rumah, di jalan aja macet loh. Ya kan? Bagaimana? Jam 7 saya baru sampai di rumah. Saya harus berdoa. Harus saya baca Alkitab. Haruskah saya datang beribadah untuk bersekutu dengan hamba-hambamu, teman-temanku, memuji nama Tuhan? Apakah aku harus bangun pagi-pagi untuk naikkan ucapan syukurku kepada Tuhan? Capek loh. Saya ibu-ibu, saya harus masak. Jam berapa lagi saya harus bangun? Saya harus menyiapkan sarapan untuk keluargaku. Ada banyak alasan. Bisa saja itu terjadi, dan sudah terjadi dalam perumpamaan ini. Aku lagi beli ladang, minta maaf ya. Lembu bicara tentang kekayaan, harta benda. Karena pada zaman dulu belum ada mobil Fortuner, kemudian truk, aku
lain sebagainya, ya, binatang-binatang untuk bisa dibawa persembahan kepada Tuhan. Tetapi dikatakan di situ dalam peristiwa ini, perumpamaan ini dikatakan bahwa aku baru membeli 5 pasang lembu, 10. Wow, 1 lembu aja. Kalau dulu waktu kami ada pelayanan ke Toraja, tedong bonga namanya. Tedong itu lembu yang kayak kerbau, ya, berwarna-warni gitu. Itu untuk kalau meninggal orang tuanya atau leluhurnya begitu, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memiliki harta benda yang lumayan lah, gitu, ya kan? Jadi ada teman saya itu manje, mamaku baru beli, ya kan? Dan itu harganya 50, mahal banget, cuma 1, ya kan? Dikatakan di sini 5 pasang, berarti nggak tahu kalau sekarang atau mungkin bisa fluktuatif lah nilainya. Tetapi itu bukan angka yang sedikit. Memang benar itu harta benda yang besar. Tetapi harta benda yang dikasih oleh Tuhan itu mengikat dia untuk tidak masuk dalam perjamuan Tuhan, untuk tidak masuk dalam panggilan Tuhan, terpesona, terlena dengan harta benda yang sebenarnya itu adalah hambanya kita. Harta itu bukan tuannya kita. Terlalu murah kalau Bapak Ibu dan saya dihargai dengan 1 miliar, 2 miliar. Tetapi harga kita adalah senilai darah Yesus yang begitu ajaib karena dia pencipta satu-satunya, gak ada darah yang lain. Darahnya saya sama seperti Bapak Ibu Saudara yang dulunya berdosa dan dibenarkan. Cukup di situ. Tidak ada yang spesial darah kita. Terkadang, ya kan? Ya kan? Kita membuat bahwa hidup kita, nilai kita adalah sebesar harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk datang kepada Tuhan, untuk menerima panggilan. Ini kita dipanggil. Yang sebenarnya tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya, dipanggil oleh seorang Tuhan, ya kan, yang begitu luar biasa, mengundang. Tetapi respon yang kedua adalah saya masih membeli lembu, harta bendaku, gimana saya harus urus dulu. Kalau nggak bisa ini, nilainya terlalu rendah untuk kita membuat alasan bahwa harta benda, ya kan, nggak ada yang jaga rumah harus dijaga, nanti diambil, siapa yang ambil? Nggak bisa orang ambil rumah, ya kan? Ada banyak alasan untuk mengikat, ya, bahwa harta benda ini adalah sesuatu yang paling berharga. Dan yang ketiga, saya baru kawin. Bicara tentang pernikahan, bicara tentang apa? Hubungan. Siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita? Kalau buat saya ada suamiku, anak-anakku, suamiku, anakku, orang tuaku. Itu menjadi alasan buat kita untuk Tuhan, maaf ya, saya harus masak dulu untuk suamiku, baru saya bisa doa. Tidak sempat pula, habis saya juga kerja, ya kan, gak sempat saya untuk nyanyi satu lagu pun gak sempat. Dan itu pernah saya alami. Dan ditegur pastinya, ya kan, dan gak sakit hati. Jangan mudah sakit hati, kalau udah jelas-jelas salah jangan sakit hati. Suami saya, "Mang, gak nyanyi dulu, gak doa dulu." Anaknya telat loh, saya harus 6:30 loh. Di mana salahnya? Salah penyembahan itu atau salah kita untuk mengatur semua yang sudah Tuhan percaya?
itu harus menjadi sebuah rema dalam hidup kita bahwa kita tidak boleh beralasan. Itu semua adalah milik kepunyaan Tuhan yang sudah dipercayakan di hadapan kita. Ada orang suami istri belum dikaruniai anak, tapi ada banyak orang tua yang memakai anaknya menjadi alasan untuk dia tidak datang beribadah kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang yang saya menemui, ya sekarang tidak banyak lah ya, jangan banyak lah, beberapa anak saya ini itu dan yang lain sebagainya. Sebuah kesaksian ini mulai dari awal saya menikah di tahun 2005. Dalam hati saya sudah berpikir gitu ya, dan itu saya percaya itu hikmat Tuhan, bahwa anak tidak menjadi alasan saya untuk melayani Tuhan. Saya sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, ya, maka saya tidak akan menjadikan anak menjadi alasan buat saya. Akhirnya Tuhan kasih percayakan anak di tahun 2006, melahirkan, ya. Kemudian setelah melahirkan kami kembali ke rumah kami, dan kami kan hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Di doa malam, Sharon lahir di hari Senin, doa malam di hari Kamis. Akhirnya kami bawa Sharon dalam box itu, saya bawa ke rumah Tuhan. Apa yang terjadi di rumah Tuhan? Aduh, Mbak Ida, Bu, anaknya terlalu kecil, ini jangan dibawa, nanti angin malam, ini itu dan yang lain sebagainya. Ya kan? Ya, saya mengerti bahwa itu adalah kasih yang diberikan, gitu. Tetapi hati ini nggak terus ngerasa ya, kan, gitu. Tapi ya terima kasih, gitu. Dia ada di rumah Bapaknya, dia ada di rumah Tuhan, dia ada di rumahnya, pasti nggak terjadi apa-apa. Kecuali saya bawa di tempat biliar atau tempat nongkrong yang saya mau nongkrong kayak gitu. Ini saya bawa untuk dia datang ke rumah Tuhan. Ada drum begini, saya taruh di sini, namanya main keyboard. Kami ibadahnya meningkat begini, dan pujian, terus dia ibadah apa malam, doa malam. Nah, mulai dari saat itu, ya kan, ternyata tidak terjadi apa-apa tuh. Nggak terus bagaimana begitu. Terus ada sakit, penyakit, bawaan dan yang lain sebagainya. Ini bukan masalah jago-jagoan, bukan masalah kesombongan, tetapi ini masalahnya iman kita, bahwa kita harus bawa firman Tuhan katakan dalam Keluaran, saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dikatakan Firaun bilang gini, oke, boleh, kamu boleh pergi ke rumah, pergi beribadah kepada Tuhan, tetapi jangan jauh-jauh ya. Udah, akhirnya boleh pergi deh, agak jauh juga nggak apa-apa, tetapi kamu jangan bawa harta bendamu ya, jangan bawa segala sesuatu yang milik kamu ya. Kamu aja, kamu pergi beribadah, pergi. Tetapi apa kata Musa? Musa bilang, kami akan pergi beribadah kepada Tuhan dengan membawa seluruh harta benda, bahkan harta-hartamu pun harus kami bawa. Kamu serahkan kepada kami untuk kami bawa beribadah kepada Tuhan. Perkataan itu yang menjadi kekuatan rema dalam hati saya, bahwa saya harus membawa semua yang saya miliki kepada Tuhan. Ini tentang hubungan lebih kuat daripada harta benda. Bapak Ibu kan kadang kita kalau bicara kan gini, nggak apa-apa lah, misalnya mobil gitu, nggak apa-apa lah mobil, ya kan, yang penting kita selamat, ya kan, ada kata-kata seperti itu. Benar, berarti apa? Harta yang paling berharga buat kita adalah keluarga. Pada saat kalau
kita ada jadi sesuatu, ya kan? Kita mengatakan bahwa ya nggak apa-apalah, ini masih bisa dicari. Tetapi anak, tetapi keluarga, suami istri, bagaimana? Ya, tetapi saat panggilan itu datang, perkataan kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kita meninggalkan panggilan Tuhan untuk orang-orang yang ada dalam hubungan kita. Aduh, kalau aku ke situ gimana? Aku nggak berteman, aku nggak punya teman lagi. Kalau aku ke situ gimana? Nanti tambah sakit loh suamiku, istriku, anak-anakku, orang tuaku. Kalau aku bawa, aku paksa itu namanya. Ini bicara tentang iman. Iman kita menyelamatkan kita. Ya, bukan karena kata orang udahlah, kan disuruh sama dia untuk datang. Ya udah aku datang. Maaf, kalau terjadi apa-apa bukan tanggungan. Kita datang karena iman kita kepada Tuhan. Makanya tidak ada yang boleh memaksa. Tidak boleh dipaksa. Tetapi ada lagi nih kata paksaan yang saya katakan ini. Ternyata dalam ayat ini ada lagi. Mari kita lihat lagi di ayat 20. Kita lanjutkan 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang lumpuh. 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Waktu orang-orang yang berdalih tadi, pekerjaanku masih banyak, harta bendaku gimana, rumah dan lain sebagainya gimana? Alasan tentang harta benda, alasan gimana? Anakku, suamiku, istriku, orang tuaku, teman-temanku. Kalau aku menghampiri Tuhan, maka aku akan ditinggalkan sama teman-temanku. Nanti aku dibilang alim dan yang lain sebagainya. Tapi dikatakan tuannya, pesta tetap berjalan. Bukan karena orang-orang yang diundang dan banyak alasan itu, bukan karena itu. Ayat 24, Tuhan tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Dan dikatakan di sini, panggil orang-orang di jalan-jalan itu. Sebenarnya orang-orang yang tidak dalam hitungan, panggil semua itu. Tapi waktu dipanggil, tidak juga penuh pestanya. Tuannya berkata di ayatnya yang ke-23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang karena rumahku harus penuh. Ada kata memaksa di situ. Waktu kata paksa ini saya temukan, saya bingung. Loh Tuhan, kok Tuhan memaksa sih? Kan Tuhan nggak memaksa, lemah lembut maksa sih. Tapi kata paksaan di sini adalah bentuk dimana begitu cintanya Tuhan sampai maksudnya menarik, menyeret, seperti seorang ibu. Kalau secara tiba-tiba anaknya apa kayak gitu jatuh atau apa, secara refleks langsung disaut. Sakit mah, tetapi itu menyelamatkan. Paksaan yang seperti itulah yang maksud Tuhan di ayat ini. Jadi Bapak Ibu yang mendapat undangan, datanglah kepada Tuhan. Kalau orang-orang yang di luar sana, Tuhan tetap akan panggil. Bahkan ada kalanya Tuhan memaksa. Untuk apa? Karena begitu cintanya Tuhan kepada kita. Tuhan, jangan paksa aku. Pada waktu dulu-dulu, pengenalan akan Tuhan ini memang semakin bertumbuh. Saya pun dulu kalau jangan paksa aku memang begini. Awal-awal pernikahan kami, saya menyatakan begitu sama suami saya. Kamu hamba Tuhan, aku juga hamba Tuhan. Saya juga bisa.
Saya juga mau melakukan firman, gak usah kamu paksa. Tetapi saya mengerti, ternyata firman Tuhan juga berkata bahwa paksalah mereka, karena rumahku harus penuh. Maka ada kata paksaan. Paksa di sini adalah cinta yang begitu dalam sekali dari Tuhan kepada kita. Kalau kita renungkan, kita bisa meneteskan air mata. Peristiwa seperti itu seperti bapak kepada anaknya, dari ibu kepada anaknya. Dia memaksakan anaknya demi keselamatan anaknya. Rasa itu pasti akan bapak ibu miliki sebagai orang tua. Begitu juga Bapa di surga, Tuhan Yesus begitu cintanya, dikatakan paksa sampai mereka datang kepada-Nya. Untuk apa? Untuk mereka menikmati jamuan pesta ini loh. Bukan mau dibuat Tuhan untuk ngapain? Untuk menikmati berkat yang sesungguhnya. Berkat yang tadi lembu, yang tadi ladang. Ini di kerajaan. Di ladang kamu harus masih nyangkul, masih berpeluh, masih berkeluh kesah. Tetapi waktu di dalam sebuah kerajaan, adakah kita berpeluh di situ, berkeringat? Dalam sebuah pesta, pasti di situ ada sukacita. Kita makan sepuasnya, ya kan? Nggak perlu kita mikirkan ini bayar berapa nanti ya. Kecuali kalau kita ke restoran kan, oh ya nanti bayar berapa, hitung-hitung, jangan banyak-banyak kita makan. Tetapi kalau kita di sebuah pesta, ya kan, begitu enaknya kita nikmati semua. Ya aku belum pernah ini, siomay ini, kayaknya ada sih kalau di Jembatan 2, tapi kalau yang ini kayaknya beda ini. Kita ambil ini, oh ini bakso sih ada di sana, tapi ini kayaknya agak berbeda. Ambil lagi. Ini namanya pesta. Tuhan mau kita menikmati yang seperti itu. Makanya beri diri kita, relakan diri kita saat kita dipanggil Tuhan. Jangan kita membuat alasan. Jangan kita, Tuhan, aku belum siap. Perkataan itu, aku belum bisa. Tapi itu sebenarnya adalah alasan kita yang kita perhalus. Kita perhalus bahasanya. Padahal itu juga sama dengan alasan, dalih. Munafik kau, kata Tuhan kepada ahli Taurat, seperti ular beludak, seperti kuburan yang luarnya bagus. Kalau di luarnya kan kita bikin kuburan, kita bikin cantik gitu kan, supaya ini memang benar-benar keluarganya kaya raya ini. Kuburan opungnya aja begitu luar biasa, keren banget. Ini pasti kaya raya ini. Tapi kuburan tetaplah kuburan. Mau dipercantik pun di dalamnya hanya sebuah tengkorak. Tapi kalau emas, mau di tempat sampah pun 1 kilo kita buang emas, diambil juga. Walaupun itu tempat sampah, karena apa? Itu barang mulia. Jadi kalau kuburan di dalamnya adalah tengkorak-tengkorak, ngapain? Dihias dengan begitu rupa. Tetapi kalau bukan pikiran Kristus, pernyataan saya, pernyataan firman ini, apalah itu. Tapi kalau hati kita, Roh Kudus bergerak dalam hati kita, maka itulah yang sejati, itulah yang sesungguhnya. Makanya ibadah yang sejati, segala sesuatunya adalah diri kita. Tidak ada tentang di luar saya, tentang pakaian saya, tentang sepatu, tentang apapun, penampilan kita, atau mobil, motor, dan yang lain sebagainya. Pesawat, helikopter, bus, truk, kayak apakah? Bukan tentang itu, tetapi tentang bagaimana hatiku, hati Bapak Ibu untuk mau menerima panggilan yang daripada Tuhan. Dan ayat yang terakhir di sini, ayat yang ke-24. Siap, semakin keras, semakin lama semakin keras. Ayat yang ke-24, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu
akan menikmati jamuanku. Ini bahasa kegeraman Tuhan. Ini bukan lagi ilustrasi tadi, tapi ini bahasa Yesus sendiri kepada orang yang mendengarkan perumpamaannya itu. Bukan tentang perumpamaan itu si tuannya yang ngomong, tetapi Yesus sendiri berkata, sebab aku berkata kepadamu, karena Yesus memposisikan bahwa yang tuan yang itu tadi, perumpamaan tadi itu gambaran aku. Maka kalau itu terjadi, dengan kegeraman ilahinya dia berkata, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Jadi Tuhan, dah. Ya. Kalau tidak menerima panggilan Tuhan, ya kan, kau tidak akan menikmati berkat Tuhan, pesta Tuhan, kekekalan yang besar yang dinantikan semua makhluk. Karena surga itu adalah kekekalan. Itu sebenarnya yang dinantikan bukan hanya orang-orang percaya, orang yang belum percaya pun mereka juga menantikan. Ya, maka Tuhan mengakhiri dalam perumpamaan ini bahwa meyakinkan bahwa orang-orang yang mendengar perumpamaan ini supaya janganlah berdalih, stop untuk berdalih, berhenti untuk beralasan akan panggilan Tuhan kepada kita. Ada panggilan Tuhan untuk bertobat, ada panggilan Tuhan untuk melayani, ada panggilan Tuhan untuk membawa setiap jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, yaitu menjangkau atau memenangkan jiwa. Dan yang terakhir ada panggilan Tuhan untuk kita menutup mata. Udah selesai kalau di muka bumi. Jadi setiap panggilan Tuhan itu kita nggak perlu takut. Kita akan mengatakan ya Tuhan siap, ya Tuhan siap. Bertobat, siap Tuhan. Layani Tuhan, siap Tuhan. Bawa jiwa-jiwa kepadaku, siap Tuhan. Sudah selesai tugasmu, siap Tuhan. Tutup mata, ya kan? Jadi nggak ada takut lagi kalau Tuhan panggil pada panggilan yang terakhir. Jangan belum 1, 2, 3 sudah yang keempat udah tutup mata aja lah kamu. Nggak gitu. Tetapi panggilan 1, 2, 3 itu harus kita responi dan berkata siap Tuhan. Aku akan menerima panggilanmu supaya apa? Kita yang dibutuhkan menikmati pesta, menikmati kerajaan surga. Bukan Tuhan yang dibutuhkan, tapi Tuhan menginginkan untuk kita menikmati berkat-berkat yang sesungguhnya, bukan berkat yang masih 80% ada di muka bumi ini. Sebab dikatakan firman Tuhan, kewargaanmu bukanlah dunia ini, tetapi kewargaan surga lah saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan menganggap inilah tempat yang paling enak, paling nikmat di dunia ini. Tempat yang sesungguhnya kewargaan kita adalah kewargaan surga. Tuhan sebenarnya sudah memanggil, sudah menetapkan kita adalah pemilik kerajaannya. Untuk itu pagi hari ini kita belajar berhenti berdalih, berhenti beralasan akan panggilan Tuhan. Amin. Silakan balik berdiri. Mari kita angkat pujian kita. Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami tahu itu Tuhan, bahwa kami begitu berharga di mata-Mu. Dan siang hari ini Kau mengingatkan kami Tuhan, sekalipun perkataan-Mu tajam kepada kami semua, tetapi biarlah kami meresponi dengan hati yang lemah lembut
Tuhan panggil kami untuk kami bersama dengan Engkau, menikmati jamuan bersama dengan Engkau, menikmati berkat yang sesungguhnya bersama dengan Engkau. Berkat yang kami nikmati di muka bumi ini Tuhan, ada peluh, ada keringat, ada duka yang kami alami, tetapi berkat yang sesungguhnya Engkau memanggil kami untuk kami menikmati berkat yang ajaib. Tidak perlu kami memusingkan apapun bagaimana caranya, tetapi kami mau Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Urapi mulai dari hamba-Mu sendiri, turun bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan, untuk kami semua bertobat, bahwa kami mau Tuhan selalu siap, kapanpun, apapun, kami siap untuk panggilan Tuhan. Kami siap bertobat, kami siap melayani Tuhan, kami siap membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kami siap Tuhan untuk semua panggilan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Seperti Paulus berkata, Filipi 1 ayat 21 berkata, jikalau aku hidup, biarlah hidup bekerja, memberikan buah. Dan kami ini masih hidup Tuhan. Kami mau bekerja, memberi buah kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami memberikan kasih, kami memberikan damai sejahtera, kami memberikan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kami memberikan penguasaan diri dan kelemah lembutan bagi setiap orang-orang yang di sekeliling kami. Kami tidak akan pusing dengan pekerjaan kami. Kami tidak dipusingkan dengan harta benda yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tidak akan pusing dengan suami, dengan istri, anak-anak, bahkan orang tua kami Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya buat kami. Sebab Engkau Yesus cukuplah buat kami Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, mari terobos setiap hati kami, tembus setiap hati kami Tuhan. Yang keras Tuhan lembutkan.
menjadi orang-orang yang tidak berdalih. Silakan, boleh angkat tangan, boleh tetap ada di tempat, boleh apapun sebagai tindakan imanmu bahwa engkau mau mengikuti panggilan Tuhan. Dengan sikapmu apapun itu, Tuhan melihat. Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat dirimu dan keadaanmu. Jangan menganggap semua yang ada di dunia ini begitu luar biasa. Dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Dunia ini sama seperti kita adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada spesialnya. Tetapi saat bersama dengan Tuhan, itu yang menjadi spesial. Kau mengurapi umat-umat Tuhan. Kau melihat sikap hati mereka, iman mereka di hadapan-Mu. Engkau memperhitungkan setiap air mata mereka, setiap keluh mereka Tuhan, bahkan setiap tantangan-tantangan hidup mereka Tuhan. Engkau melihat dan mengasihi mereka. Lebih dari mereka mengasihi diri mereka sendiri, lebih mereka mengasihi orang tua, bahkan anak-anak, bahkan keluarga mereka. Engkau jauh lebih mengasihi setiap keluarga mereka. Tuhan, terima kasih siang hari ini Kau mengingatkan kami untuk kami masuk dalam panggilan-Mu Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang beralasan, tidak berdalih kepadamu Tuhan. Saat Engkau bangunkan kami untuk kami memuji Tuhan, maka kami akan siap untuk memuji Tuhan. Engkau bangunkan kami, bangkitkan kami dari setiap perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, berbalik kepada jalan-jalan-Mu, maka kami akan taat kepadamu Tuhan. Sebab ketaatan di dalam Tuhan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Kami tahu Tuhan, dan kami mau Tuhan melakukan tepat seperti apa yang Yesus mau. Urapi umat-Mu dalam keluarga, dalam setiap kehidupan anak-anak. Tuhan memelihara semuanya. Tuhan ambil alih. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kutuk, tidak ada keterikatan, bahkan tidak ada kemiskinan yang akan menerpa mereka. Sebab mereka adalah orang-orang yang sangat Tuhan kasihi, orang-orang yang Tuhan sayangi. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hormat bagi-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua diberkati, amin. Karena firman-Nya itu akan menjadi lem dalam hidup kita, dan kita akan berdampak, dan kita akan menjadi orang yang luar biasa, amin. Dan tiba saatnya kita akan memberikan terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama kita relakan hati kita, dan kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di dalam surga Tuhan, pada hari ini Tuhan, pada minggu ini Tuhan, kami datang Tuhan untuk memberikan sedikit rezeki kami Tuhan kepada Engkau Bapa. Dan kiranya Engkau memberkati yang sudah memberi maupun yang belum Tuhan. Dan ini kiranya dari hati kami yang paling dalam Tuhan, bukan bicara tentang minimal nominal Tuhan, tapi hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau melihat hati, bukan melihat suatu tindakan, tapi Engkau melihat seberapa sungguh orang-orang itu datang kepadamu Tuhan. Bapa di dalam surga, terimalah Tuhan. Hanya ini bisa kami beri Tuhan, dan inilah tanda cinta kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.